Halo, selamat datang di YouTube channel Habibi. Boleh ya Habibi panggilnya Habibers gitu kan? Karena sebenarnya salah satu cita-cita Habibi itu adalah jadi artis, ya. Jadi Habibi pengen sapa yang lagi nonton ini udah adalah seorang Habibers. Nah, Habibi di kesempatan kali ini pengen cerita atau sharing tentang gimana Habibi bisa jadi penyiar radio atau punya kesempatan menjadi seorang penyiar radio. Sebenarnya Habibie ini cita-citanya bukan penyiar radio. Sejak SMA Habibie pengen jadi seorang news presenter. Jadi kalau news presenter tuh kan bisa tampil gitu di depan TV, keren gitu kan. Salah satu inspirasinya adalah Tommy Cokro. Jadi Habibie pengen jadi kayak Tommy Cokro nih biar bisa tampil gitu di depan TV. Nah, mengingat waktu Habibie baca-baca gimana cara menjadi seorang news presenter, itu harus berawal dari seorang reporter. Jadi benar-benar harus jadi jurnalis terlebih dahulu sebelum bisa tampil di depan TV. Itu Habibie udah keder duluan. Bayangin jadi reporter, udah ngebayanginnya itu gak cuma liputan banjir aja ya, tapi ngebayangin kayak Najwa Shihab ke Aceh langsung pada saat tsunami berlangsung. Setelah beberapa hari itu Najwa Shihab ke Aceh sebagai seorang reporter. Nah, Habibie tuh ngebayangin seperti itu. Jadi kalau udah keder duluan, takut duluan. Maka dari itu sebenarnya di masa-masa Habibie SMA, Habibie iseng-iseng tuh ikut ajang pencarian bakat di salah satu radio swasta yang ada di Jember. Yes, Habibie asli Jember, lahir di Jember. Ikut tuh ya, waktu itu sekitar tahun 2008, kelas 2 SMA. Kalau sekarang mungkin sebutnya kelas 11. Kelas 11, jadi Habibie ikut. Dan Jembernya pun Habibie itu lokasinya bukan Jember-Jember kota kayak anak-anak pada umumnya ya, atau yang berkesempatan tinggal di Jember kota gitu. Jadi Habibie di Jember, salah satu desa dan kecamatan namanya Mayang, itu 15 km menuju daerah Jember kota. Kebetulan radio swasta ini sedang ada tour ke sekolah Habibie, ya SMA Habibie sana, SMAN Pakusari. Yes, SMAN Pakusari. Mereka mensosialisasikan ajang pencarian bakat yang diadakan oleh radio ini. Mereka sebar-sebar formulir, terus juga ngasih tahu masa-masa kompetisinya seperti apa, tahapan-tahapan yang harus dilalui seperti apa. Nah, pada saat Habibie mengisi formulir, itu benar-benar nggak ada yang pikiran untuk, wah nanti aku bakal jadi penyiar. No, nggak ada itu. Jadi Habibie cuma pikirannya adalah ikutan, karena itu kayak sejenis ini ya, perwakilan dari sekolah gitu loh. Jadi saat si radio ini sosialisasi ajang pencarian bakat mereka itu, yang datang pun adalah siswa-siswa terpilih yang dipilih oleh sekolah. Jadi Habibie ikut isi formulir, yang ikuti aja alurnya sih. Tahap pertama yang harus dilalui pada saat itu, ingat banget Habibie, adalah tes tulis. Tes tulis itu diberikan yang namanya pengetahuan umum, pengetahuan populer, kemudian bahasa Inggris, sekitar kurang lebih bisa sampai ratusan soal sih. Cuman Habibie lupa, jadi nanti dibagi yang namanya kayak 3 sesi gitu. Bahasa Inggris, pengetahuan umum, pengetahuan populer. Dari 200 peserta sekian, nanti itu akan diambil 100. Nah, sebenarnya dari tahapan pertama itu Habibie udah ngerasa, waduh kalau pertanyaannya seperti ini, memang seorang penyiar itu harus punya wawasan yang luas ya. Ini salah satu yang Habibie ingat, pertanyaan yang diberikan saat tes tulis tersebut. Itu kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah nih, Habibie mudah-mudahan nggak lupa. Pertanyaannya tahun 2008, di mana tuan rumah Miss Universe? Kemudian pengetahuan atau ilmu yang mempelajari tentang hewan adalah titik-titik gitu. Itu beberapa pertanyaan yang Habibie ingat ya. Terus juga bahasa Inggris, sebenarnya kalau bahasa Inggris standar sih, kayak cuman ngertiin. Oh iya, terus juga kita suruh bikin kayak tulisan gitu loh waktu itu. Bikin tulisan tentang salah satu genre musik yang kita ketahui. Mungkin kalau yang populer pop ya. Cuma waktu itu Habibie nulisnya tentang jazz.
ini bukan karena Habibie kepintaran tentang jazz ya, cuman karena salah satu penyanyi favorit Habibie itu adalah Tompi. Waktu itu Habibie nulis tentang Tompi dan juga bagaimana konser-konser jazz di Jakarta itu diadakan dan tiketnya cukup mahal. Sebenarnya mahal atau murah relatif ya, cuman Habibie pada saat itu mengatakan mahal karena Habibie adalah seorang kelas 2 SMA gitu. Itu adalah tahapan pertama, dari 200 sekian diambil 100. Alhamdulillah di 100 besar Habibie lolos. Ada nama Habibie di situ. Kemudian di 100 besar itu ada tahapan interview. Ini menurut Habibie adalah tahapan yang paling unik karena apa? Sepertinya para jajaran dewan juri di ajang pencarian bakat tersebut sebenarnya tidak melihat, maksud Habibie bukan tidak melihat, tapi tidak 100% melihat yang namanya kayak kamu pintar atau enggak, atau mungkin kamu di sini bisa apa enggak saat diajukan pertanyaan-pertanyaan. No, sepertinya lebih melihat ke kepribadian, terus juga potensi yang ada dalam diri kita, seperti itu. Karena apa? Jadi Habibie waktu itu ada 5 tahapan. Ingat banget, yang satu itu ada 5 tahapan karena dalam satu ruangan itu ada 5 meja. Meja pengetahuan umum, kemudian meja psikologi, meja pengetahuan bahasa, meja pengetahuan musik, dan meja bakat atau talent. Waktu itu Habibie pertama kalau nggak salah di meja bakat. Habibie di sana ditanyain, apa yang bisa kamu tunjukkan, bakat yang kamu bisa tunjukkan. Habibie waktu itu karena hobinya menyanyi, jadi Habibie waktu itu nyanyi, tunjukin nyanyi, udah cuma nyanyi doang sih. Terus sempat di challenge atau ditantang, bisa nggak kamu main alat musik, ada gitar di sini gitu kan. Tapi Habibie belum bisa, karena emang nggak bisa ya. Jadi Habibie itu nyaranin siapapun deh sekarang kalau misalnya lagi ikut ajang pencarian bakat ini, just be yourself aja. Kalau emang nggak bisa, bilang aja nggak bisa gitu. Tapi kalau emang pada saat jiwa nekat kamu keluar, nggak apa-apa. Kemudian di meja pengetahuan umum, ini benar-benar seru karena Habibie dilihat yang namanya nilai raport. Waktu itu nilai raport dilihat tuh di meja pengetahuan umum sama salah satu jurinya. Waduh, nilai fisika kamu bagus nih, 85. Langsung ditanyain dong, apa kamu tahu nggak bunyi hukum Newton 1? Nah waktu itu kebetulan Habibie ingat sih, jadi Habibie jawab dan bisa menjawab. Kemudian di formulir itu juga dilihat tuh, Habibie kan nulis tuh di formulir. Jadi saat formulir itu selain data diri, apa-apa yang jadi favorit kita itu juga dicatat. Habibie nulis di situ, buku favorit Habibie tulis Ayat-Ayat Cinta by Habibur Rahman Al-Shirazi. Nah Habibur Rahman Al-Shirazi ditanyain tuh sama jurinya, kamu nulis di sini Habibur Rahman Al-Shirazi, emang kamu tahu Habibur Rahman Al-Shirazi ini siapa? Iya, Habibie bilang aja penulisnya. Iya, kamu tahu nggak sama orangnya? Habibie bilang nggak tahu. Terus emang nggak tahu? Terus Habibie inget, oh iya pernah lihat di TV wajahnya. Oh iya, menurut kamu Arab atau bukan? Jadi mentang-mentang namanya Habibur Rahman Al-Shirazi, mungkin itu hanya sekedar nama pena ya. Terus dia nanya si jurinya, menurut kamu dia Arab atau bukan? Habibie jawabnya bukan. Dia nanya alasannya, kenapa? Tahu dari mana kamu Arab atau bukan? Dan Habibie menjawab di sana, karena hidungnya tidak mancung seperti saya. Si jurinya ketawa dan interview kita selesai di sana. Kemudian di pengetahuan bahasa waktu itu Habibie ditanyain tentang perkenalan diri. Jadi Habibie suruh perkenalan diri tapi pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Mungkin untuk memperkenalkan diri bahasa Indonesia dan bahasa Inggris lancar lah ya. Maksudnya juga anak-anak SD sekarang udah bisa itu, my name is bla bla bla, my hobbies are bla bla bla, itu udah common, udah umum. Yang challenging menurut Habibie adalah Habibie disuruh memperkenalkan diri dengan bahasa daerah, dan pada situ adalah bahasa daerah Madura. Itu benar-benar canggung, meskipun Habibie sebenarnya emang bisa sih Madura, cuman ya canggung aja gitu kan, mana gitu loh, karena nggak biasa melakukan itu. Selesai di situ, kemudian ada meja pengetahuan musik juga. Jadi Habibie disuruh menebak yang namanya judul lagu, dan pada saat itu Habibie padahal nggak tahu judul lagunya. Habibie cuma nebak untuk syair pertamanya dan alhamdulillah benar. Kemudian juga Habibie di-challenge untuk menjadi seorang master of ceremony. Di ruangan tersebut sebenarnya nggak cuma Habibie aja yang interview, kita seperti one by one, gantian gitu kan, di mana meja kosong di situ kita hampiri, dan kalau memang kita belum ke meja tersebut, kita akan di meja tersebut. Nah Habibie waktu itu dikasih cerpen, kemudian dikasih sisir gitu kan. Di ruangan itu Habibie di-challenge,
nih kamu baca cerpen ini di hadapan semua orang yang ada di sini. Itu benar-benar kayak sebenarnya mungkin mau nguji kadar mentality atau kepercayaan diri ya. Dan saat itu ya Habibie sambil gemeteran sih, tapi just chill it gitu kan. Habibie tampil di depan banyak orang, di depan peserta-peserta lainnya gitu. Padahal belum baca cerpennya, Habibie masih opening, udah disuruh stop. Ingat, Habibie ditepukin ini. Oke, stop, thank you. Dan salah satu juri bilang, semoga lolos ya. Itu yang challenge Habibie bilang itu. Kemudian di meja psikologi yang terakhir, Habibie sempat ditanyain, menurut kamu bagian tubuh dari kamu yang kamu banggakan yang mana? Habibie jawab di sana adalah hidung. Kenapa hidung? Karena saya merasa hidung saya indah. Tapi bener nggak sih Habibie, indah nggak sih hidungmu? Kenapa? Mau muntah? Gak apa-apa, boleh. Aku tadi udah duluan. Nah, terus yang unik juga Habibie dikasih gelas. Kemudian gelasnya itu setengah isinya. Habibie ditanyain, menurut kamu gelas ini setengah isi atau setengah kosong? Dan itu benar-benar Habibie itu kayak, ini ngapain sih nanya ini gitu kan ya. Jadi cuma sekedar kayak lihat kepribadian aja mungkin ya. Nah itu sebenarnya tahapan-tahapannya. Kemudian dari 100 besar tersebut diambillah langsung 10 besar. Saat pengumuman, I don't believe it, Habibie gak percaya, ternyata Habibie terpilih. Kalau misalnya nanti untuk cerita berikutnya gimana Habibie bisa jadi seorang penyiar, kita sambung lagi ya di episode berikutnya. Karena udah sore nih, udah 4:30, jam 5 lagi pulang kantor. Jadi Habibbers, jangan ragu untuk selalu nonton konten-konten yang ada di YouTube channel Habibie. Dah.